Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suaka, suara harmoni bineka. Baik, bersama saya Yuli Suarakota. Hari ini ada yang berbeda ya, karena kita akan dapat referensi baru sebagai sebuah inspirasi juga bagi semua. Terutama kalau tadi sekilas sudah mendengar tentang sebuah mars lagunya RSIA Amanah ya. Nah, pasti sudah tahu siapa di balik kesuksesan RSIA Amanah ini. Hari ini saya kedatangan tamu, ada Dokter Aminuddin SPOG. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua pendengar dan pemirsa Suara Kota. Pemirsa juga sekarang ya? Iya, betul Karena ada dok. YouTube ya. Ada Iya betul. ya, ada Sobat podcast Suaka ya. kalau kita sebutnya. Kenapa? Sobat Suaka nih sebutnya. Oh, sobat Suaka. Oke. Wah, semuanya Mbak Yuli ini lama nggak ketemu rupanya Betul. sudah menjelma suatu podcast ya. Ada podcast Oke. sekarang di Suara Kota. Iya, 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 iya. Baik, kita mau ngomong lagi nih, dokter. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang, karena kan kebetulan hari ulang tahunnya RSIA Amanah ya dokter. Betul, betul, betul. Nah, saya itu sebenarnya penasaran karena dulu itu kita tahu RSIA Amanah ini nggak sebesar sekarang. Iya, iya, Jadi iya. dulu itu kayaknya dulu tempat prakteknya dokter kalau nggak salah ya. Betul, betul, Nah ini betul. kalau emak-emak pasti tahu karena kita juga pernah periksa nih sama dokter kandungan soalnya ya. Iya. Nah awal ceritanya dokter, jadi kita tahu bahwa RSIA Amanah bisa sampai sebesar ini itu juga prosesnya pasti panjang dan juga Iya. butuh effort ya dokter ya, Iya, nggak betul. sekedar langsung cling sulapan begitu. Betul sekali. Betul Nah, sekali. boleh diceritakan terlebih dahulu dokter sebelum kita bercerita tentang RSIA Amanah. Saya itu penasaran dulu, dokter ini dari keluarga dokter bukan sih? Bukan. Jadi kedua orang tua saya itu bukan dokter, orang yang ya biasa lah dari desa. Kemudian karena waktu itu pendidikannya mumpuni untuk sebagai seorang guru awalnya, ya begitu. Jadi bapaknya guru gitu dokter? Iya, guru. Oh, Awalnya guru, kemudian setelah itu dalam proses perkembangan ke karyawan Pertamina. Tapi awalnya betul guru. Iya, guru SD ya. oh, dokter ini berarti kelahirannya dari Palembang ya dok? Dari Karena kalau Palembang. dilihat wajah dan logatnya ini masih kelihatan banget. Iya. Karena Tapi- biasanya orang Palembang kan putih-putih iya, gitu ya dok? Iya, iya. Cuma sudah biasa bahasa Madura sekarang. Iya, jadi sekarang Skuni. sudah agak berkurang juga ya dok. Nah, dokter kalau boleh diceritakan dulu di Palembang sana, karena masa kecilnya juga di sana kan dok Iya, ya. iya. Awalnya gimana dok? Tiba-tiba dokter kepingin jadi dokter itu waktu Oh, iya. Jadi begini, Mbak Yuli. Jadi memang saya melihat eh, dalam cerita kehidupan saya itu, suatu saat saya itu istilahnya ya anak muda atau anak yang baru beranjak dewasa lah gitu. lulus SMA. Belum, Oh, belum, belum. belum. Masih SD saya sudah merencanakan Waduh, jadi dari dokter. SD nih, Dok? Dari SD, karena Luar waktu itu biasa. saya belajar motor, terus kecelakaan, terus rasanya tuh pingsan, dan akhirnya bangun itu sudah di rumah sakit. Oh, Nah, ditolong oleh seorang dokter. Nah, di situ saya melihat bahwa, wah, kok begitu berjasanya seorang dokter dalam proses kehidupan kita itu. melekat jadi ya dok ya. Melekat, betul. Ya, dari masa kecil yang ya mungkin sama lah dengan yang lainnya, masa kecil saya di tahun 70-an menuju 80-an, suasana Indonesia masih gimana gitu kan. Kita SD itu memang serba kekurangan. Sempet juga saya itu jualan-jualan keliling dulu, ya. Jualan keliling, jualan kerupuk, jualan es. Jualan kerupuk dokter. Betul, keliling. Keliling, jualan es gitu, teriak-teriak, ya seperti ya itu. Makanya saya kadang ngelihat itu, aduh, ini teringat masa kecil ya. Iya. Nah, Tapi nggak ada pikiran malu atau apa gitu ya dulu dokter. mungkin karena situasi juga Iya, ya, memang terdesak kebutuhan ya. Kita memang, apalagi saya berdelapan ini, Oh, bersaudara. bersaudara tuh 8, Dokter anak nomor berapa nih? umur 7. Berarti Iya, jadi hampir nggak kebagian ini kalau dibagi-bagi itu kan. Ya kalau misalnya masa
telur itu kan, telur satu kan jadi ini, telur Banyak. dadar itu, dibagi 8 gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi suasana itu menimbulkan suatu ya semacam pertama satu sisi kita harus bagaimana bisa tetap survive baik dari segi sekolah, kemudian bagaimana kita juga harus berbagi di sana. Nah, terus menambah penghasilan karena kita tahu kehidupan orang tua kita ya sungguh sangat pas-pasan gitu. Nah, di situ yang memotivasi saya untuk terus belajar dan alhamdulillah memang sejak SD saya tuh ranking 1. Udah pinter dari sononya. Kakak-kakak turunan pinter kali ya. Ya, alhamdulillah dari 8 itu 3 orang jadi dokter, Oh, kemudian 3 orang itu jadi eh, kemudian 1 ekonom. Nah, gitu. jadi sukses, orang sukses semua, 8 bersaudara ini Alhamdulillah ya dokter. 4 dokter, tapi yang 1 ini dalam proses awal dokternya terus meninggal dunia. Nah, kakak yang paling itu. Yang 3-nya ini punya rumah sakit semua, alhamdulillah. Nah, ini Iya. proses ini yang membangkitkan saya, semangat saya untuk belajar, dan itu bukan kita motivasi. Ya, Iya. dokter kalau bisa dibilang, dokter kan lagi sekolah nih. Terus jualannya jam berapa? Es lilin jual, Iya, jual iya, kerupuk. kan SD dulu jam jam 10, jam 11 kan sudah selesai ya. Nah, Oh, setelah pulang sekolah pulang jadi. sekolah sampai sore gitu. Nah, malamnya ya ada mengaji, kemudian belajar mengajar Jadi PR. semangat banget ya kalau emang zaman Betul, dulu ya. betul, semangat. Ini motivasinya sudah ada sejak kecil berarti ya, Dok? Sejak Betul. SD itu. Dan yang paling fokus kita belajar tuh malam hari. Dan ini saya tularkan juga kepada anak-anak. Kita itu belajarnya itu dibangunkan sama orang tua itu dini hari sekali, jam 2, jam 1. Jamnya orang sholat tahajud. Betul. Tuh. Itu terus kita belajar sampai pagi sampai ke sekolah. Dan kebiasaan itu saya lakukan terus sampai dengan kuliah gitu. Jadi Sehingga kebiasaan waktu ya. SMA, ya alhamdulillah saya masuk fakultas kedokteran itu tanpa tes. Tanpa tes. Jadi ketika SD udah ngerasa pernah ditolong dokter, termotivasi, terus jadi semakin bertambah pengen jadi dokter. Betul, pengen jadi dokter. Waduh. Jadi dapat dukungan keluarga nggak, Dok? Ya apalagi 4 di atas saya itu Udah jadi dokter. sudah jadi dokter gitu. Tiga di atas saya ya. Jadi udah mulai, ya udah akhirnya saling bantu dalam Ya pendidikan. dari dulu kan namanya pendidikan dokter itu kan bukunya aja satu itu kan ratusan ribu. Dulu kan ratusan ribu kan mahal, Mahal banget, ya. iya. Oh, nggak seperti sekarang bisa diakses di internet. Iya. Bukunya ya buku betul. Ya, buku atas Dan harus anatomi. belajar beneran ya, Dok ya. Betul, ya. Terus kemudian ceritanya gimana? Itu kan awal pasti dokter umum dulu ya, dokter? Betul. Ceritanya sampai kenapa dokter memilih menjadi dokter spesialis kandungan atau SPOG itu? Ya, jadi begini, saya ditugaskan sebagai dokter PTT waktu itu di Sumatera Barat. Sawalunto di tahun 95 sampai 98. Nah, di sana sewaktu 98 saya kebetulan jadi dokter teladan. Oh, gitu ya. Terus tapi nggak bisa mendapat penghargaan ya upacara apa karena waktu itu kisru kan 98 ya, betul, ya betul, kan betul. semua tahu 98. Terus saya ngadep kepala dinas, ibu waktu itu ibu gimana saya ini ya sudah kamu saya kasih rekomendasi untuk sekolah lagi. Oh, malah lebih seneng dokter. Malah senang. Jadi belum 3 tahun, mesti kan 3 tahun. Baru 2,5 tahun sudah dikasih rekomendasi untuk sekolah lagi. Gratis itu, dokter. Ya, Karena beasiswa itu tadi kali ya. bukan ininya gratis rekomnya. Oh, Maksudnya, rekomnya. ya. Tapi kan biasanya untuk dapat rekom ini kan juga butuh proses biasanya ya. Oh iya, sulit Nggak itu, gampang. nggak gampang. Itu karena kita nggak dapat fasilitasi dalam proses kita sebagai dokter teladan. Kemudian kita diberi kemudahan untuk sekolah lagi. Jadi Akhirnya? mestinya baru 3 tahun baru boleh untuk proses itu, ini 2,5 tahun sudah Lebih proses cepat, iya. lebih cepat gitu. Terus kenapa dokter milihnya dokter kandungan nih? Nah, dokter kandungan ini karena ada peristiwa yang sangat mengesankan saya waktu di daerah itu, di mana saya menolong seorang ibu yang hampir meninggal dunia karena perdarahan. Posisinya itu di atas bukit. Jadi saya berangkat, ingat sekali, saya tuh pukul 10 malam. Sampai ke rumah ibu tersebut,
waktu azan subuh. Wah, saking jauhnya dokter. Saking jauhnya, memutari bukit, turun lembah, naik bukit lagi. Masya Allah. Sampai sana, saya lihat seorang ibu yang sudah terkapar, habis melahirkan dengan perdarahan di ranjangnya. Kemudian saya tolong, ya dia karena ari-arinya nggak bisa lepas. Saya tolong, alhamdulillah bisa ini. Dan waktu itu saya ingat betul suaminya bilang, saya mesti bayar berapa Pak Dokter. Saya bilang nanti dulu berapanya, saya minta air kelapa aja dulu. Ini perjalanan berkilo-kilo ini kan. Ya saya minum itu, terus ya sudah berapa saja Bapak adanya, sudah kan gitu. Saya lihat yang ngeluarin celengan dengan uang receh 500-an itu. Akhirnya saya bilang, udah Pak, stop Pak. Sudah saya pulang aja, ini Bapak gunakan untuk makan istrinya, kemudian untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi Mbak Yudi setelah itu? Setiap dia panen apa saja, dibawanya ke saya itu. Pisang, apa namanya, padi. Berarti dari tempat tinggalnya dokter yang di tempat dinas itu jauh banget berarti ya dok? Jauh banget. Jadi ambulan itu terakhir sudah nggak bisa lagi di sana. Oke. Oke, berikutnya bagi dokter sendiri, peran sosok siapa yang paling memberikan motivasi terbesar sehingga dokter bisa sampai apa ya, akhirnya kan sudah terpilih lah, akhirnya dokter langsung memilih spesialis kandungan gara-gara ceritanya si pasien tadi ya. Ya ini dorongan juga tentu dari ya yang terpilih. Udah nikah belum waktu itu? Oh sudah sama dokter. Ya Eva, mau ya. ke daerah kan kita harus ini ceritanya panjang ini. Kebetulan saya aktivis, saya sempat ketua senat. Begitu saya ketua senat, saya diincer ya, ibunya ini. Ya. Jadi saya ikutkan semua kegiatan yang ada di senat mahasiswa, sampai bingung dia. Saya panitia ini ikut gitu. Siapa ini yang ngajak? Padahal sudah kita arahkan ini ya supaya ketemu terus gitu ya. Akhirnya setahun sebelum kita selesai, ya istilah sekarang saya tembak gitu. Saya tembak, kemudian kita waktu mau PTT sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Jadi waktu di daerah terpencil udah ibu Berdua. ikut juga nggak nih dok? Ikut sama-sama di sana karena sama dokternya juga ya. Kita pegang 2 puskesmas karena berdua dokternya itu. Nah dokter, berarti nikahnya tahun berapa nih? 95 udah nikah ya? Iya. Selama perjalanan itu kan masih di daerah terpencil dokter. Iya betul. Punya putra nggak waktu di daerah sana? Dua-duanya lahir di daerah. Saya punya putri 2, lahir di daerah semua. Yang pertama karena belum begitu ini istilahnya kita masih anak pertama, ya kita dibantu oleh dokter kebidanan yang ada di sana. Yang kedua kebetulan belum sempat ke dokter kebidanannya, pembukaannya sudah lengkap. Jadi saya tolong sendiri yang kedua itu. Padahal dokter masih belum spesialis kandungan belum, ya? tapi memang boleh untuk tolong persalinan. Nggak artinya dokter ini memang sudah berbakat. Iya. Dan ditunjukkan jalan di situ. Kamu mungkin ini kebidanan. Ya. Dan ya dibilang nasib ya nasib, dibilang apa namanya sudah garisan tangan ya garisan tangan. Karena kebidanan ini merupakan favorit bagi dokter-dokter umum itu untuk menjajaki spesialisasi. Jadi saingannya banyak betul. Nah, jadi kita tuh jangan apa namanya berharap begitu banyak, begitu nggak mudah maksudnya seleksinya ya, seleksinya paling berat, paling banyak. Nah akhirnya ya itu masuk, alhamdulillah sudah. Iya berarti takdirnya menjadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya dokter ya. Nah terus kemudian nyampenya ke kota Probolinggo ini ceritanya gimana dokter? Nah waktu ke kota Probolinggo kebetulan waktu itu saya sudah tugas di Bengkulu, di beberapa tempat. Mulai waktu itu gempa Bengkulu besar itu, saya mengabdikan ke sana, kemudian pindah lagi sempat sebentar di Bekasi, cuma begitu ruwetnya terus ada tawaran dari di peluang untuk masuk kota Probolinggo. Itu jadi saya langsung ke sini. Walaupun belum pernah ke sini. Iya, karena kan nggak pernah di Jawa Timur gitu ya. Iya, nggak pernah di Jawa Timur. Ngelihat ini kan masuk Jawa, istilah kita kedokteran ini orang-orang spesialisasi itu kan sulit. Ada kesempatan ya udah langsung aja disamperin gitu.
Jadi langsung di Kota Probolinggo Kota langsung ya Probolinggo dokter. 2003 pertengahan lah Agustus ya. Ya lumayan lama berarti dokter di sini Sudah ya. 21 tahun. 2003 bayangin. Nah, terus kemudian waktu itu masih berdinasnya di ini ya dokter, di rumah sakit ya. Iya, Masih ya. belum bikin Oh belum, praktek, ya. belum sampai sebesar sekarang ini kan ceritanya. Betul, jadi mungkin 2005, 2006 saya mulai praktek di Jalan Dr. Saleh bagian utara, yang notabene-nya itu daerah yang gelap waktu itu ya. Iya, betul. Karena ya suasananya itu tidak hidup lah gitu. Nah, kita buka di sana dan alhamdulillah ya sampai sekarang ini mulai dari tempat praktek di rumah, kemudian membuka klinik di depan, klinik kecil, berkembang terus sampai sekarang ini. Iya, saya sering kali melihat bahwa dokter ini juga kalau tadi memang cerita flashbacknya itu suka di daerah terpencil, kemudian aktif di kegiatan sosial, terus kemudian sampai ke bawah bahkan saat ini apalagi punya rumah sakit sendiri gitu ya dokter ya. Ini kan apa sih yang mendasari dokter untuk bisa terus melanjutkan dari perjuangan yang sebelumnya maksud saya? Iya, jadi begini pada prinsipnya istilahnya apa ya, passion kehidupan saya itu memang lebih suka memberikan manfaat bagi orang lain, itu intinya. Jadi setiap kehidupan saya dari mulai hari-hari, kemudian minggu, bulan dan tahun itu bagaimana semaksimal mungkin memberikan manfaat, ya, baik untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Jadi rutin aja saya begitu. Dari mulai pagi, saya sampai sekarang setiap pagi olahraga. Dari pulang dari Masjid Agung itu, teman-teman Masjid Agung tahu tuh saya muter ke Mayangan, lari. Oh, langsung Iya. jadi dok. Karena iya, pakai sarung pun lari saya. Pakai sarung atau pakai baju terusan itu lari terus ya itu. Nah, Terus ceritanya awal berdirinya RSIA Amanah ini mengembangkan dari apa namanya? Awal kan tempat praktek Klinik, terus ya, klinik klinik. gitu ya. Tapi kan awalnya hanya kebidanan dan kandungan ya dok. Kalau sekarang kan udah ada. kebidanan malah. Oh, Ya, oh. kebidanan ya betul kebidanan. Kalau sekarang kan udah ada poli-poli ya, yang lain. ya. Nah. Jadi memang kita karena memang profesi saya, ini juga yang membuat sesuatu itu bisa maju perantahan, kemudian mencapai namanya milestone-nya dalam menuju goal itu, karena kita fokus tadi. Jadi saya memang kebetulan bidang saya kebidanan kandungan, ya itu yang kita ini kan dari klinik bersalin, kemudian menjadi rumah sakit bersalin, kemudian menjadi rumah sakit ibu dan anak. Nah ya. Lebih luas jangkauannya. Ya karena memang pokoknya itu istilah orang dulu kan kalau kita mau mengembangkan usaha, yang pokok ini jangan ditinggal gitu. Iya, ya yang awalnya jangan ditinggal. Nah selama itu menjadi pondasi dalam perkembangan ekonomi atau bisnis selanjutnya, ya makin berkembang lah gitu. Nah dokter ada tantangannya nggak sih untuk mengembangkan sebuah rumah sakit ibu dan anak yang bisa sampai sebesar sekarang ini? Wah tantangannya mungkin nggak bisa diinikan lagi ya. Saking banyaknya. Saking banyaknya betul ya. Saya ingat dulu membangun itu kita sempat ngutang beberapa hari nunggu hasil praktek dulu, ya. Dulu kebetulan kontraktornya itu almarhum mantan wakil wali kota. Oh, almarhum Bapak Sofi Pak Subri, ya, Pak Subri kan iya kontraktor kan pengen juga begitu selesai kan mesti dibayar. Uangnya belum ada ini kan. Aduh, tunggu dulu Pak Subri, ini masih ini tunggu praktek lagi gitu. Dan saya sampai kemana-mana dulu prakteknya, ke Tongos, ke Wonolangan gitu ya. Effortnya gitu ya dokter ya. Terus dokter kalau bisa dikatakan bahwa di RSIA Amanah ini kan sekarang semakin lama semakin besar, fasilitas juga tambah banyak. Nah, kalau melihat dari luar bangunannya yang mewah, kadang orang berpikir bahwa bagaimana dengan yang tidak mampu pakai BPJS. Nah, ini masih bisa nggak ya dok? Sangat bisa. Bahkan kita memang mencoba memberikan pelayanan terbaik itu tanpa melihat kelas, tanpa melihat status.
kemudian pelayanan kita prima, artinya unggulan kita kan memang eh, moto kita kepuasan pasien adalah jaminan pelayanan kami. Jadi walaupun dia dari manapun itu akan mendapatkan pelayanan yang sama. Dan memang kita mencoba menghadirkan sesuatu yang unggul, yang inovatif, yang terbaik lah untuk kota ini, sehingga masyarakat itu merasa puas. Jadi bukan hanya harus ke Surabaya baru mendapatkan pelayanan terbaik, tapi di kota Probolinggo harus mendapat pelayanan terbaik. Ini juga harapan kita ke depan, menginisiasi semua produk pelayanan yang ada di kota ini untuk demikian memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke. Dokter, saya melihat dulu di RSI Amanah ini kan ada koi juga ya. Iya. Koi yang itu banyak banget di tengah-tengah Iya, tuh. iya, iya. Nah, ternyata bagian dari hobi dokter juga ini ya. Betul, saya kebetulan banyak hobi. Oke. Ternyata itu katanya dokter juga ngelihat gimana waktu ikan ini melahirkan sampai dengan ini. Waduh, itu sama dengan belajar Iya, juga ternyata ya. Dok? betul. Jadi saya termasuk penghobi koi, salah satu penghobi koi, di mana memang saya yang di rumah sakit kalau ada koi itu hasil pijahan sendiri. Iya, jadi Masih enggak sekarang dokter? masih sampai sekarang Oh, indukannya masih ya? ada di rumah itu. Saya ikan koi yang sudah hamil besar itu kita pijahkan, dipindahkan ke suatu tempat yang khusus, terus dihadirkan 2 atau 3 laki-lakinya, terus dipijahkan. Jadi masih sempet segitu ya dokter ini ya? Ya itu tadi. Jadi saya ingin di setiap waktu saya itu ada manfaat, baik bagi saya maupun ya tidak hanya orang ya, kepada alam, kepada apa saja. Bukan hanya koi, saya punya sekitar 500 bonsai yang saya potong sendiri. Ya, yang dirawat di belakang rumah itu. Iya, ya. iya. Di halaman belakang itu. Terus, nah dokter, bahkan kadang-kadang kalau saya melihat anak-anak di situ kan seneng nih kalau pas lagi lihat. Nggak segan juga pernah nih saya tahu dokter kasih juga ketika dia nangis pengen ikannya. Oh iya, diambilin. Iya. Nah, jadi rasanya apa sih? Padahal itu bukan hanya sekedar buat pemanis di situ ya dok, punya manfaat juga dari sisi kesehatan juga. Iya, betul. Kita kan dalam proses kesehatan itu perlu ada namanya suasana terapi. Suasana terapi itu misalnya dengan mendengarkan suara air, itu kan memecah ketegangan. Kemudian apalagi ada melihat gerakan ikan warna-warni lagi terutama. Nah, itu bagian dari Bikin nyaman gitu media ya. untuk terapi supaya apa yang kita berikan itu bisa efektif. Karena pada dasarnya kita ini kan jasmani dan rohani. Oke. Gitu. Bukan hanya kesehatan jasmani tapi rohani juga. Nah, salah satu bagian rohani itu adalah bagaimana suasana mata, pendengaran gitu. Oke, dokter, boleh deh sambil minum kopi karena dari tadi kita lagi ngobrol. Silakan. Ini ternyata dokter juga kopinya suka yang sedikit manis gitu ya. Karena hidupnya sudah manis beliau ini. Oh, enggak, saya memang enggak sebenarnya enggak suka terlalu manis. Ya kalau kurang manis saya berkaca aja. Bismillah. Iya. Memang di suasana Suaka, Sobat Suaka, kita tahu bahwa Dokter Aminuddin ini juga suka, kalau tadi sudah bagian dari hobinya udah disinggung, terus kemudian kalau di RSI AA Manah, ini kan ada fasilitas yang memudahkan, ternyata juga untuk pasien yang tadi BPJS juga tetap ada, terus kalau yang dirawat di sana dokter, ini kan sempat dengar gosip nih, kalau ke sana pasti dioperasi gitu, sesar. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok yang di sana itu yang lahirnya normal gitu maksud saya? Oh banyak sekali, Ada juga ya. Misalnya kita lihat kemarin hari kemarin aja pasien saya itu yang lahir normal ada 4 gitu. Ini dokter masih nanganin sendiri? Iya masih lah. Ya. Cuma saya batasi ini kan ada kegiatan lain yang lebih perlu fokus saya. Jadi biasanya kan praktek sore juga tuh. Sekarang praktek pagi aja gitu. Oke, ya. Artinya dokter masih melakukan aktivitas profesi sebagai dokter ini harus terus dilakukan ya dok, karena kan ada apa semacam evaluasi juga ya dok. Iya, itu satu. Kemudian kita itu sangat senang atau hati saya sangat gembira Ketika bisa menolong itu ya betul dok ya. Benar melihat ya. orang senang,
kemudian orang bisa bahagia. Ya kan suatu perjuangan untuk melahirkan itu. Ya. Oke, dokter, ini kan apa ya, ceritanya sudah seru banget maksud saya dari awal dokter bagaimana berjuang untuk bisa menjadi seorang dokter. Ketika sudah menjadi dokter memilih dokter kandungan karena inspirasi adanya kejadian itu. Bahkan sekarang pun masih ingin terus melakukan menolong para pasiennya itu dengan sebagai bagian dari kebahagiaan juga. Sebenarnya apa yang tertanam di dalam apa pikiran dokter ketika sekarang sudah sesukses ini maksud saya? Ya, kalau dalam proses kehidupan kita tahu yang namanya kita hidup itu memang berjuang pertama untuk sendiri, kemudian menghadapi tantangan, mengatasi tantangan, kemudian berpindah-pindah kan, akhirnya kita berhasil mencapai suatu kemuliaan. Dalam kalau kita ingat bulan Hijriah, jadi dasarnya kita tuh kan dari Muharram. Iya. Mesti tahu ilmunya dulu, mana yang bisa, mana yang enggak, mana yang haram, mana yang halal. Kemudian ada namanya Robiul Awal, itu artinya berdiam. Kemudian ada Jumadil, itu artinya tantangan. Kemudian ada Rajab, Rajab ini kemuliaan. Setelah Rajab itu ada Sya'ban. Sya'ban itu harus mengajak. Kita yang sudah berhasil itu harus mengajak orang lain untuk berhasil juga. Nah, baru setelah itu, setelah kehidupan pribadi, kehidupan rohani. Mulai Ramadan, kemudian Syawal, ya sampai ini bulan ini, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, Oke. Nah, ini nggak terasa ya dokter ya, bahwa rumah sakit ini ternyata sudah 16 tahun berdiri ya. Betul, ya. Jadi Kita ngobrol-ngobrol ini dalam rangka ini. Iya, betul. Nah, ini ternyata lagi ulta. Kemarin ini kita melihat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh RSI Amanah juga fokus pada kegiatan sosial. Betul. Terus kemudian ada kalau nggak salah hitanan gratis juga ya, hitanan massal ya. Terus apalagi yang kita pengen tahu keunggulan dari RSI Amanah ini dokter. Karena kan sudah diketahui selama 16 tahun banyak belajar, kemudian banyak evaluasi, kemudian apa yang harus dilakukan ke depan. Karena tantangannya kan juga tidak mudah dengan persaingan juga. Betul. Dengan aturan, dengan keunggulan kita, pertama kita respon time kita dalam melayani pasien atau one step service itu memang terlaksana. Artinya kenapa pasien itu dari jauh-jauh datang ke Amanah, bela-belain, padahal dari jauh kan ada tempat yang lain. Karena respon time kita, seperti pasien misal harus operasi, kita walaupun jam 1 malam, setengah jam kita operasi. Itu, ya kebetulan kan di depan rumah juga kan. Iya, jadi tinggal lompat gitu ya. Kita pakai sarung aja ke depan. Nah itu respon time ini sangat penting dalam proses pelayanan. Tapi ke depan semua bentuk pelayanan harus mempunyai respon time yang jelas. Jadi ada ukuran dari masyarakat itu untuk mengakses pelayanan kita. Kedua, kita harus menyiapkan segala sesuatu yaitu selengkap sesuai dengan kebutuhan yang akan kita layani. Sehingga untuk pasien saya itu insya Allah kalau memang tidak perlu betul dirujuk, hampir setahun tuh mungkin tidak ada yang saya rujuk. Selesai sudah di Amanah itu dengan semua perlengkapannya. Fasilitas selalu bertambah gitu. Ya, ini yang terakhir kita sudah punya unit ronsen radiologi. Ini melengkapi semua yang dibutuhkan oleh suatu rumah sakit. Iya. Jadi sudah lengkap sekali. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa dalam proses kita memberikan pelayanan itu jangan tanggung-tanggung. Kita berikan memang pelayanan yang prima, totalitas begitu. Sehingga memang apa yang kita berikan itu pertama memberikan kepuasan, terus memberikan terapi, dan akhirnya membangun citra bahwa ini suatu tempat yang memang dibangun dan dipersiapkan secara baik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Iya, menjadi kepercayaan dan jadi direkom ke yang lain sama mereka ya dokter ya. Apalagi secara statistik pelayanan yang baik itu akan membawa dalam setahun itu 10 pelanggan yang baru. Betul. Apapun itu. Justru dia lebih jitu karena merasakan sendiri. Betul. Gitu ya, nanti ada anaknya, keponakannya, tetangganya kan. Jadi berurutan ini dulu lahirnya di sini juga. Betul. Gitu. Nah ini saya kadang-kadang ke satu daerah itu kita ke satu tempat, misalnya ada takziah. Oh ini dari tetangga datang, ini dong, ini dulu. Ini yang lain di sana doang gitu. Ini operasi,
Ini dulu kalau nggak ada dokter bisa meninggal ini, katanya kan gitu. Ya karena kita profesi kita aja gitu, memangnya bisa untuk bisa memberikan pelayanan secara prima tadi. Iya, kalau udah gitu dokter rasanya bahagia banget gitu ya dok ya. Betul betul, nggak Ya ada ampun, ini yang kebahagiaan, ditolong udah segini gitu. nggak ada kebahagiaan saya itu selain melihat orang lain bahagia. Nah itu terasa betul gitu. Mm-mm. Nah, dokter ada berapa sih tenaga apa profesi yang sebagai seorang dokter di sana yang di RSIA mana? Kalau untuk dokter kandungan sekarang ini kita berempat di sana, jadi bergantian. Kemudian dokter anak itu ada 3 sekarang ini, tapi ada juga yang bisa dipanggil gitu ya. Eh, Artinya dalam proses pelayanan ibu dan anak ini insya Allah tidak pernah ada terganggu kita. Itu tadi yang memberikan kepercayaan pasien atau masyarakat untuk datang ke amanah itu. Sehingga walaupun hari Minggu mereka nggak takut-takut gitu, pasti dilayani gitu. Iya, dokternya tetap standby. Standby dari mulai UGD, dokter umumnya standby, kemudian perawatnya standby 24 jam, kemudian juga semua hal-hal yang mendukung untuk itu, laboratoriumnya standby 24 jam, apoteknya standby 24 jam, Iya, jadi udah radiologi. satu tempat itu enak jadi ya dok ya. Betul, Pulang itu sudah. istilahnya one Iya, step service tadi. betul, one step service. Nah, dokter, ini infonya saya dengar-dengar kedua anak dokter juga dokter ya. Iya, ya, Nih, kabarnya juga mau alhamdulillah, jadi ya. dokter spesialis nih. Insya Allah dalam proses sana, makanya saya alhamdulillah dengan bantuan seluruh masyarakat Kota Probolinggo ini, urusan pribadi saya, baik itu rumah sakit, anak ini sudah selesai. Nah, tapi ya ini tidak menjadi kita stop untuk terus berbakti. Di banyak hal yang kita lakukan kepada masyarakat, seperti tadi, sekarang kita mengadakan untuk masyarakat kota ini sunatan gratis. Silakan siapa yang mau disunat, ini yang di studio juga bisa nih mau sunat 2 kali. Kemudian pelayanan KB gratis, ya pemasangan IUD. Kemudian ada lagi deteksi yang tidak ada alat ini di tempat lain mungkin. Deteksi kanker mulut rahim. Nah, Pak Yuli sudah nggak ini? Oh, Deteksi. kayak pap smear gitu tak dok? Di atas pap smear namanya kolposkopi. Koloskopi. Nah, ini dalam rangka HUT ini pun kita gratiskan. Kalau di Malang, Surabaya lebih kurang 750.000 Aduh, bayarnya dokter. bayarnya. Ini kita gratiskan. Ayo Karena hari cepet. ulang tahun RSIA mana? Iya, ini tinggal berapa minggu lagi nih. Oh, Ya. aduh. Tapi kan jatahnya nggak banyak nih ya dok. Nah, tapi ada khusus lah nanti buat Ya. Nah, dokter, nggak terbatas ya. ini karena fokus hari ulang tahun RSIA Betul, Amanah ya. ya. Terus kemarin saya dengar juga pas lagi di Masjid Agung nih, ada sapi dari RSIA Amanah. Ya, ini rutin. Kebetulan tadi saya ini dari kakek itu, ya orang yang, ya kakek saya itu termasuk yang punya, ya kalau istilahnya pondok kecil-kecilan lah gitu. Jadi kalau di sini mungkin kalau saya masih di pondok dipanggil Gus juga saya ini. Gus Amin gitu. Gitu ya dok. Iya betul. Ya itu. Jadi merupakan kebahagiaan tersendiri lagi tadi bahwa kita memang harus memikirkan orang lain dari segi sosial. Makanya dari awal sekali itu di Masjid Agung itu ya bukannya apa ya, bukannya kita sombong enggak. Saya tetap memberikan kurban tadi untuk memberikan empati sosial kita kepada masyarakat walaupun bagaimanapun keadaannya. Jadi ya salah satunya di Masjid Agung. Kayaknya disebutin kemarin dari RSIA Amanah gitu ya. Iya. Nah, terus dokter, kalau tadi kita udah cerita panjang lebar tentang eksistensi dari RSIA Amanah yang juga merupakan wadah kebahagiaan tersendiri bagi dokter untuk bisa menyalurkan profesinya sebagai dokter Iya. kandungan, membuat orang-orang lain juga bisa terselamatkan, khususnya ibu-ibu, atau bahkan sekarang karena RSIA bunyinya lagi dan anak gitu ya dok Iya, ya. iya. Jadi kan lebih luas jangkauannya, bahkan infonya nih tambah lebar juga nih, dikembangkan lagi Iya, sayapnya. ada lagi satu bangun lagi, itu kita bangun juga 4 tingkat nanti yang di sebelah utara. Ya. Memang selain pelayanan tadi, kekuatan rumah sakit ini di manajemen. Dan alhamdulillah
istri saya, Iya. Dr. Eva Riani, ini jagonya manajemen. Betul. Ya, jagonya manajemen dan inovatifnya bukan main. Setiap 6 bulan berubah wajah dari RSCA Amanah itu. Jadi orang yang tadinya 6 bulan belum ke RSCA Iya, Amanah, masuk lagi, loh sudah berubah lagi gitu. Oke. Jadi Jadi pas menarik, saya liputan nggak bosan loh, gitu. ini kemarin kayaknya nggak ada deh. Iya. Lewat sini ada Ini ini. ada ini gitu. Nah dokter, pernah nggak sih kalau rumah sakit RSCA Amanah menolak pasien gitu? Tidak pernah, hampir tidak pernah. Selama itu memang pelayanan yang kita ini kan berikan ya, dan kita terus mengadakan dan cepat. Artinya begini, dulu mulai kita bergerak itu dengan tempat tidur 25. Begitu nambah pasien, beli lagi kita tempat tidur. Terus kalau ruangannya kurang, kita mulai berinisiatif untuk melakukan pembangunan. Begitu terus sampai sekarang ini mungkin sekitar 130-an tempat tidur. Nah ini terus kita ini kan, terus kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya. Karena tadi sempat disinggung juga ya, Gus Amin katanya tadi nih. Karena dari kakek nih. Iya. Dokter, mungkin ada quote yang seringkali menjadi motivasi dokter secara pribadi misalnya. Ya, kalau kita lihat ini, mungkin kalau kita sudah tetapkan goal ya, kita berkaca kepada surat Al-Nasr. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra, fa ija faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Tetap pasti ada tantangan, tetap pasti ada kesulitan, tapi yakinlah itu akan kita selesaikan. Begitu kita menyelesaikan suatu pekerjaan, selesaikanlah, kerjakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada lain tempat kita berharap kepada selain kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, baik. Sebagai closing statement dokter ya tentang RSIA Amanah yang eksis dan juga sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Silakan. Alhamdulillah. Ya, sebagai closing statement saya, kami dari RSCA Amanah pertama dalam rangka HUT ini memberikan pelayanan yang cuma-cuma dalam sunatan massal, kemudian kemarin deteksi dini, screening untuk stunting pada anak yang kita pusatkan di Pondok An-Nur di Sumber Taman, kemudian memberikan pelayanan tadi deteksi dini kanker mulut rahim, dan kegiatan-kegiatan lain yang untuk mendekatkan kepada masyarakat. Seperti tadi pagi kita melakukan senam bersama, kebetulan juga kita membentuk suatu kelompok yang melibatkan 4 RT di sekitar kita, berupa senam setiap hari Sabtu. Rutin kayaknya ini dok ya? Iya, yang kita sebut dengan Fit Life Community. Nah, kemudian ini sudah 3 tahun. Iya. 3 tahun tanpa terasa. Itu tadi kita ini juga ulang tahun. Nah, kita berharap memberikan terus pelayanan prima kepada masyarakat dengan mutu tadi bahwa kepuasan pasien adalah jaminan pelayanan kami di RSCA, dan ini memang tidak lain dan tidak bukan sedikit banyak atau banyak bahkan merupakan ya sumbangsih juga secara tidak langsung dari masyarakat terhadap perkembangan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kota, khususnya kota Probolinggo, yang telah ya karena memang 40% ini pasien kita kan dari kota ini. Iya, betul ya dokter ya. Ya. Dan kami juga atas sumbangsi yang sudah diberikan kepada masyarakat kota Probolinggo itu ingin ke depan memberikan apapun kemampuan yang kita ada, baik pikiran, tenaga, usaha, dan apapun, untuk lebih memberikan sumbangsi yang berarti bagi masyarakat Kota Probolinggo, sehingga seperti saya bilang tadi, kita sudah mencapai kemuliaan, keberhasilan. Ini tibalah kita untuk Sya'ban, mengajak orang lain juga untuk merasakan. Ternyata dokternya kok bisa hafal sih itu bulan-bulan Islam itu? Sebenarnya begini Mbak Yuli, itu bulan-bulan itu kan memotivasi kita. Itu dari kecil saya sudah tahu. Seperti hari juga begitu. Hari, misalnya hari Ahad.
Hari Ahad itu kita merencanakan sesuatu. Isna ini, Senin, itu melaksanakan apa yang kita rencanakan. Tapi Salasa, jangan kira lancar. Banyak nanti cobaan. Nah, Arba'ah itu kita harus bisa menyelesaikan percobaan itu. Kamisa itu keberhasilan kita. Kalau sudah Kamisa, Jumaah ngajak orang lain berjamaah. Oh, iya. Nah, introspeksi, jangan lupa tidak semua orang senang sama kita. Sabat, ya. Sabtu, gitu. Heeh. Nah, kita mesti introspeksi juga. Ya, wajar aja kalau dia nggak senang, kalau semua betul. orang senang sama Nggak kita, bisa, ya, nggak dokter. bisa. Yang pada kayak gitu ya kita relakan aja, kita ikhlaskan. Jadi sabar itu kita ikhlas kepada apa yang ada kita ini, kan kita kembalikan kepada yang di atas. Tadi sudah dokter sampaikan juga sebagai closing harapan kepada masyarakat, termasuk juga rencana ke depan rumah sakit, dokter. Tadi kayaknya belum disinggung nih. Oh ya, tentu kita ngikuti perkembangan. Kadang-kadang di RSI Amanah saya sudah singgung-singgung juga itu. Namanya sudah saya ganti. Kalau tadinya grupnya itu RSI Amanah, sekarang saya buat RSU Amanah. Oh, beda ya, Dok? Lain. Itu RSU kan Lebih luas Ini jangkauannya. untuk memotivasi. Bukan hanya ibu dan anak ya? Karena semua, ya. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat kita pun akan berkembang menjadi RSU, rumah sakit umum. Nah, gitu. Ini untuk motivasi sambil kita memberikan pelayanan terbaik di bidang ibu dan anak tadi. Baik, terima kasih ya Dokter Aminuddin Sama-sama, SPOG yang Mbak sudah Yuli. menginspirasi kita di program Suaka, Suara Harmoni Bhinneka. Oh ya, ini ada pesan juga tadi dokter. Sosial media dari Rumah Sakit RSIA Amanah, ada IG ya dokter, ada FB, TikToknya RSIA Amanah, betul ya dokter? Ya, Oke, jadi nanti semua aktivitas tentang hari ulang tahun ini juga terekspos di sana ya. Kita tahu bahwa peran dari istilahnya media sosial, medsos ini sangat penting sekarang. Jadi dari segi promosi kita menggunakan TikTok, kemudian tadi FB, IG ya. Facebook, kemudian Instagram, IG, dan mungkin video-video kita kirim juga ke YouTube. Ya. Nah, ini bisa diikuti bagi pemirsa atau bagi pendengar Suara Kota ke IG atau ke media sosial dari RSI Amanah. Oke, baik. Terima kasih ya dokter. Balik lagi mitra suara Suaka, Suara Kota maksud saya. Suara Harmoni Bhinneka bersama Suara Kota. Sekaligus saya Yuli Suara Kota pamit. Mudah-mudahan kisah dari Dokter Aminuddin yang dari awal yang juga effortnya juga tidak mudah sehingga bisa meraih kesuksesan seperti saat ini. Bahkan kita tahu keberadaan RSIA Amanah yang rencana ke depan bakal berubah menjadi RSU. Ya, mudah-mudahan tambah sukses ya dokter. Amin. Dan sekaligus bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Amin. Terima kasih Sobat Suaka. Salam Suaka. Gini ya. Iya, betul. Salam Suaka. Salam Suaka. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarana hiburan dan informasi 101